Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, untuk membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Mataku, amin Bapa, tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencana-Mu, haleluya. Membesarkan kerajaan-Mu, amin. Kerajaan surga datanglah, ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, amin, haleluya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mataku tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu, haleluya, Yesus. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, haleluya. Ya Tuhan, punyamu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa.
atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu, memuji nama-Mu yang kudus, mulia dan yang sempurna. Amin, haleluya. Bimbing aku masuk dalam rencana-Mu, haleluya. Membesarkan kerajaan-Mu, haleluya. Yesus, ku mau mengikuti kehendak-Mu, ya Bapa-Ku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, ya Bapa-Ku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulut hamba-Mu, sucikan tubuh jiwa roh kami Bapa. Kami mau baca firman-Mu. Kami lapar haus malam hari sebelum kami berbaring tidur. Kami datang kepada-Mu Tuhan Yesus Bapa yang sangat Ku cintai. Sucikan hatiku, ampunilah semua dosaku sepanjang hari ini. Basuhlah hidupku oleh darah Yesus dan firman-Mu. Roh Kudus akan bimbing kami. Roh Kudus urapi kami semua Bapa. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Kuasailah hidupku dengan kuasa firman-Mu dan Roh Kudus. Bentuklah hidupku Bapa untuk menjadi, haleluya, serupa dengan Tuhan Yesus. Kau juru selamatku yang Ku cinta. Ku mau setia dan taat sampai langkahku yang terakhir, haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga kekal selamanya. Amin. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan malam hari sebelum kita berbaring tidur. Karena kita semua sepakat kita cintai Yesus. Tidak ada yang lain, hanya Dia Yesus, satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Komitmen kita supaya kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan, yaitu kita mau ikut selalu kehendak Tuhan. Seluruh apapun yang kita kerjakan, semuanya sentral yang Tuhan Yesus. Biar hidup kita hari ini hari, kita melangkah berjalan bersama Dia, berjalan di dalam Dia, bersama Dia dan di dalam Dia, sehingga Dia berdaulat, berkuasa, berotoritas penuh dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan firman Tuhan tadi yang saya bacakan, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya apapun juga dengan mata yang tertuju kepada Yesus, karena membawa iman kita kepada kesempurnaan suatu hari kelak. Kalau kita bersama dengan Tuhan sempurna.
Tidak ada muka kerut lagi, ya, tidak ada tangisan, tidak ada rasa duka cita, tidak ada kena COVID, gempa, sudah pokoknya masalah dunia itu sudah tidak ada lagi. Kan kita langsung bersama dengan Tuhan Yesus, penuh dengan kemuliaan yang gilang gemilang. Ini Bapak Ibu yang kita nantikan. Oh, saya menantikan, makanya saya mau setia sama Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Seperti Rasul Paulus katakan, hidupku untuk Kristus, mati adalah keuntunganku. Dan saya mau tiru di dalam Alkitab seperti Henokh di dalam Alkitab di Kejadian pasal 5. Hidupnya bergaul dengan Tuhan. Usianya pasti tepat 65 tahun Bapak Ibu. Saya pada waktu pelayanan yang ini pagi malam kasih firman pagi malam ya, selama 7 hari penuh ya, dari sejak 1 Januari 2021 sampai sekarang tidak pernah berubah. Usia saya tahun 2021 persis memang 65 tahun. Memasuki usia 65 tahun. Sekarang saya sudah memasuki usia 66 tahun di tahun 2022. Karena Henokh pada waktu sebelum diangkat sama Tuhan persis usia 65 tahun. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 5, dia usianya 65 tahun Bapak Ibu. 65 tahun dan dia 300 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Setelah itu dia naik ke surga. Ini ada ayatnya, saya mau bacakan. Kejadian pasal 5 saudara ya, ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bergaul dengan Tuhan berapa lama? Kalau kita lihat ini di ayat 22 ya, waktu 21 dia setelah punya anak Metusalah. Coba dari ayat 21, setelah Henokh hidup 65 tahun yang memperanakan Metusalah, ayat 22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh bergaul dengan Allah. Jadi artinya begitu dia punya anak 65 tahun, langsung dia tidak dengan dunia lagi, bergaul dengan Tuhan selama 303. Angka Allah Tritunggal, dan 3 bicara angka kemudian 00. 300, 300, 0. Hati tulus. Dari awal tulus sampai akhirnya hati bersih tulus di hadapan Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Sehingga Henokh diangkat sama Tuhan. Hidup-hidup. Itu Henokh adalah nabi atau sebut anak Tuhan pertama yang diangkat Tuhan. Hidup-hidup naik ke surga. Dan kedua juga Musa. Dan ketiga itu Elia. Ya, Elia kalau kita baca di 2 Raja pasal 2 ayat 11. Dengan kereta dikirim sama Tuhan dari surga. Dengan kereta api berkuda. Kuda berapi. Langsung dia naik ke surga. Dan keempat Tuhan Yesus. Dan kelima siapa? Gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Saudara dan saya. Mari kita minta sama Tuhan. Supaya waktunya Tuhan nanti kita diangkat rapture. Waktu mari kita mau bergaul dengan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Seperti dengan tujuan tadi. Pujian tadi. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 2. Mata kita tertuju kepada Yesus. Tinggalkan pikul salib. Semua kita hadapi semuanya. Bayar harga, tidak ada masalah. Semuanya untuk tertuju kepada Yesus Kristus. Maka saya sampaikan firman Tuhan pagi malam, saudara. Kalau ikutin daging, saudara, malas, saudara, bosan. Ikutin daging. Saya tinggalkan daging. Saya tinggalkan itu untuk mengikuti Yesus. Karena mengikuti Yesus ada pikul salib dan pengenyangkalan diri. Supaya hidup kita nanti kelak, apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, saudara. Dalam 1 Korintus 15:58 saya mau baca, ini memberikan kekuatan buat kita bersama, saudara. Supaya saudara jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi kita ada semangat yang tinggi. Saya dengan semangat yang tinggi. Roh kita menyala-nyala kalau ikut Yesus. Karena Tuhan berfirman 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Apa yang saudara kerjakan bersama saya, baikkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pagi malam, itu jauh lebih indah untuk mencari bergaul dengan Tuhan, mencari kemuliaan Allah. Karena apa yang kita kerjakan yang semua orientasinya Tuhan, God's oriented, itu tidak jeripaya kita, tidak sia-sia. Waktu mari kita kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, malam ini sebelum kita berbangun tidur, saat kita sudah selesai Titus kemarin, saat kita masuk di dalam kitab Filemon. Haleluya. Filemon cukup pendek, saya mau bacakan 7 ayat saja, karena saya mau terangkan ada yang penting yang perlu kita pahami di dalam ayat ini. Filemon pasal 1, karena Filemon cuma pasal 1,
dari 25 ayat, tapi saya mau baca 7 ayat. Besok kita lanjutkan lagi, ya. Dari ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arsipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali kamu mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman dan turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Amin. Cukup pendek 7 ayat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua yang cinta Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan. Itu sesuai dengan firman tadi sudah saya bacakan. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan jeripaya kita tidak sia-sia. Biarpun kata Rasul Paulus di sini dari ayat 1, seorang hukuman karena Kristus Yesus, karena memang Rasul Paulus sedang menulis surat ini kepada Filemon, itu ada di dalam penjara Bapak Ibu. Oleh karena itu mari semua ini kerjakan Rasul Paulus itu karena Yesus Kristus. Dikatakan yang pertama dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Jadi yang jelas hidup kita harus sentralnya Tuhan Yesus. Biarpun kita ada bayar harga saudara, biarpun sampai dihukum, biarpun masuk penjara, tidak masalah. Sudah saya katakan dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24, mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus harus ada pikul salib. Kalau Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus semuanya orientasinya kepada Tuhan. Jadi God's oriented, Jesus Christ oriented. Jadi oleh karena itu mari jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Sudah saya katakan, biarpun harus bayar harga, dihukum masuk penjara, apapun tidak ada masalah. Karena dibalik semuanya jeripaya kita tidak sia-sia. Waktu harus kita punya pandangan yang sehat. Maka pentingnya kita dengar firman Allah, supaya kita dapat kekuatan iman kita, kesetiaan kita, cinta kita, supaya kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Maka penting itu pertama, jadi harusnya sentralnya Tuhan Yesus. Semua dikatakan hukuman karena Kristus Yesus. Because of Jesus Christ, because I love Jesus, semua karena cinta Yesus. Seperti saya kerjakan dengan main gitar, menyanyi pagi malam, biarpun kurang tidur, tapi saya diberikan kesehatan dari Tuhan Yesus. Semua berasal dari Tuhan Yesus. Saya bisa menyanyi, Bapak Ibu bisa bekerja, bisa punya rumah, bisa hidup bahagia sampai detik ini. Apapun kita bayar harga, itu semua karena Tuhan Yesus. Karena nanti Tuhan akan ganti dengan kemuliaan surga buat selama-lamanya. Dan yang kedua Bapak Ibu, mari kita membangun persekutuan. Yang kedua, membangun persekutuan. Karena dikatakan di ayat yang ke-6, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman. Penting kita membangun persekutuan. Komunitas sel, komsel, ya. Seperti di ayat kedua ini menjadi satu saudara, saya menjadikan satu. Dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arsipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu, Jadi mari yang kedua, membangun persekutuan dengan sehat saudara. Di rumah-rumah ada sebuah keluarga, harus ada suami istri anak semua. Mari tiba saatnya membangun sebuah keluarga. Sebelum kita berbaring tidur, berdoa bersama. Saya setiap malam bersama istri anak saya sebelum tidur, saya main gitar, menyanyi. Terus saya menyembah kepada Tuhan. Biarpun hanya singkat, enggak ada masalah. Tapi membangun persekutuan dengan Tuhan. Begitu membangun persekutuan, Tuhan mengingat engkau dalam doaku. Dan yang keempat, itu membangun kasih dan iman. Dalam rumah tangga ada kasih kepada istri, kepada anak. Juga membangun iman seperti ayat yang keempat dan kelima. Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus, dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Kasih iman kita kepada Yesus. Jadi sentralnya kita Tuhan Yesus. Kalau sentralnya Tuhan Yesus, sehingga nanti kelak kita menjadi orang-orang kudus. Di ayat ke-7, dari kasih-Mu untuk kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus nanti kelak, kalau kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan sehat, semuanya sentralnya Tuhan Yesus, kita disebut orang-orang kudus.
Karena nanti kelak Yesus akan datang bersama Orang Kudus. Kalau kita baca sebagai terakhir dalam kitab Yudas, saudara. Maka ini menjadi kerinduan kita. Seperti saya sampaikan tadi, Henokh itu Orang Kudus. Di Yudas pasal 1, kitab Yudas sebelum Wahyu. Pasal 1 ayat 14 dikatakan demikian. Juga tentang mereka Henokh yang saya sebutkan tadi. Henokh keturunan ke-7. 7 angka sempurna. Keturunan ke-7 dari Adam. Telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Amin. Tidak banyak, saudara. Ternyata firman Tuhan cuma beribu-ribu. Kalau beribu-ribu jumlahnya berarti ribuan atau jutaan. Ribu kali ribu berarti juta. Tapi tidak banyak. Miliar manusia jumlah. Tapi memang sesuai firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Tapi kita mari masuk dalam bagian yang sedikit. Tapi masuk di dalam pilihan Tuhan. Supaya kita bersama dengan Tuhan Yesus. Berjumpa dengan Henokh. Berjumpa dengan Abraham, Rasul Paulus. Itu menjadi kerinduan saya. Nomor 1, berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai Bapakku, Tuhanku, Juru Selamatku. Juga bersama dengan orang kudus kita. Terus kita mau setia. Kita membangun sentral kita Tuhan Yesus. Dan membangun persekutuan mezbah keluarga. Untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi orang kudus. Yang ketiga, jaga kekudusan. Jaga hidup kita. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai kita suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu mata kita tertuju kepada Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, usahakan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, haleluya. Tuh membesarkan, haleluya, kerajaanmu, haleluya, Yesus. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendakmu, ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, haleluya. Ku mau mengikuti, kita mari ikuti kehendakmu, ya Bapa. Kita ikuti kehendak Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus, amin, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Sentralnya Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.